Darah, itu adalah satu-satunya hal yang kurasakan saat pedang saudaraku sendiri menembus jantungku dari belakang. Aku, Jenderal Li Chen, sang naga utara yang tak terkalahkan, mati bukan di medan perang, tapi di atas meja perjamuan oleh racun pengkhianatan. Dingin. Mengapa udara ini terasa begitu tajam? Hutan lembah angin. Aroma pinus ini adalah hari itu. Tanggal 15 bulan ke-7. Takdir, kau rupanya punya selera humor yang sangat busuk untuk memberiku kesempatan kedua. Jenderal Lee, bangun! Musuh menyerang dari lereng bukit. Pasokan logistik kita dalam bahaya besar. Aku tidak bergerak. Aku tidak menghunus pedangku. Aku justru duduk dengan tenang di atas tandu. Perlahan menuangkan teh ke dalam cangkir porselen yang sudah retak. Biarkan mereka mendekat. Tapi itu Jenderal Yan dari Kerajaan Selatan. Dia akan membantai kita semua. Jenderal Yan, musuh bebuyutanku selama 1 dekade. Pria yang seharusnya memenggal kepalaku di kehidupan ini. Li Chen, keluar kau pengecut. Serahkan logistikmu atau kepalamu yang akan menjadi hiasan di gerbang kotaku. Aku menyingkap tirai tenda dengan gerakan yang sangat santai. Di hadapanku berdiri ribuan pasukan musuh dengan pedang terhunus. Jenderal Yan berdiri di sana, gagah dengan zirah hitamnya. Aku mengangkat cangkir tehku ke arahnya. Kau terlambat 3 menit, Jenderal Yan. Tehnya sudah dingin. Jenderal, apa yang Anda lakukan? Mereka akan menjarah seluruh harta kerajaan kita. Biarkan mereka mengambil semuanya. Berikan gerobaknya, berikan gandumnya, bahkan berikan kuda-kudanya juga. Aku ingin faksi pengkhianat di istanaku merasa sangat menang karena telah berhasil melumpuhkan logistikku hari ini. Jenderal Yan terdiam. Matanya yang tajam menatapku dengan tatapan yang tidak asing. Ia turun dari kudanya, melangkah melewati mayat-mayat yang bergelimpangan, dan berdiri tepat di hadapanku. Ia mengambil cangkir teh dingin dari tanganku, meminumnya dalam sekali teguk, lalu mendekatkan wajahnya ke telingaku. Teh dingin ini rasanya sama persis dengan teh yang kau berikan padaku di hari kematian kita, di kehidupan sebelumnya, Li Chen. Kami saling menatap, bukan sebagai musuh yang ingin saling membunuh, tapi sebagai 2 hantu yang merayap keluar dari neraka untuk melakukan satu hal: balas dendam. Jadi, siapa yang harus kita habisi lebih dulu? Di aula istana yang dingin, aroma dupa yang menyengat tak mampu menutupi bau pengkhianatan yang tercium tajam. Li Wei, kau menyerahkan benteng utara tanpa perlawanan! Kaisar berteriak hingga urat lehernya menegang. Matanya merah menatap sosok pria yang berlutut dengan tenang di hadapannya. Jenderal Li Wei tidak bergeming. Di depannya, sebuah papan catur go tergeletak dengan posisi bidak yang berantakan bagi mata awam, namun mematikan bagi seorang ahli yang mulia. Seekor harimau terkadang perlu mundur selangkah, hanya untuk memastikan mangsanya masuk ke dalam lubang yang paling dalam. Benteng itu bukan hadiah untuk musuh, tapi peti mati bagi para pengkhianat di istana ini.
Apa maksudmu? Kau membiarkan Jenderal Zhang dari kerajaan Wu menjarah tanah kita? Kaisar maju, menghunus pedang tepat di leher Li Wei. Katakan satu alasan kenapa aku tidak memenggal kepalamu sekarang juga. Li Wei mengangkat tangannya. Jemarinya yang lentik mengambil sebuah bidak putih. Satu bidak terjatuh, maka seluruh papan akan berguncang. Saat ini, Jenderal Zhang, musuh yang kau takuti itu, sedang memenggal kepala menteri keuanganmu yang korup di perbatasan. Bukankah itu kesepakatan yang manis? Kaisar terhuyung mundur. Kau bekerja sama dengan jenderal musuh? Itu pengkhianatan tingkat tinggi, Li Wei. Bukan pengkhianatan yang mulia. Ini adalah reuni. Li Wei menatap langsung ke mata Kaisar dengan tatapan yang seolah menembus waktu. Kami sudah merencanakan skakmat ini sejak 1000 tahun yang lalu. Di kehidupan yang kau hancurkan dengan kerakusanmu. Tiba-tiba, seorang pengawal istana berlari masuk dan jatuh tersungkur. Lapor, yang mulia, pasukan Jenderal Zhang telah menembus gerbang belakang, tapi mereka tidak menyerang rakyat. Mereka membawa daftar nama seluruh faksi pemberontak di istana ini. Li Wei melepaskan bidak terakhirnya tepat di tengah papan. Skakmat. Namun tepat saat Kaisar hendak bicara, sebuah anak panah hitam dengan segel rahasia kerajaan Wu melesat dan menancap di meja catur. Di ujung panah itu terdapat sebuah pesan singkat. Target utama telah terkunci. Tapi Li, ada satu rahasia lagi yang mereka sembunyikan dari kita di kehidupan ini. Mata Li Wei membelalak. Apa rahasia yang bahkan melampaui rencana reinkarnasi mereka? Di bawah terik matahari padang pasir Gobi yang membakar kulit, 10.000 pasukan elit kerajaan Wei berdiri dengan tawa kemenangan yang angkuh. Jenderal Zhao mengangkat pedangnya yang berlumuran darah, menatap ribuan karung gandum hasil jarahan yang mereka rebut dari perbatasan. Lihatlah, dengan pasokan ini, kita akan menghancurkan ibu kota mereka dalam 7 hari. Biarkan Jenderal Lin dan Jenderal Yan saling membunuh, sementara kita akan memanen kemenangan ini. Namun, kesunyian yang mencekam tiba-tiba menyelimuti atmosfer. Seorang prajurit maju dengan tangan gemetar mencoba membuka karung gandum pertama untuk dibagikan kepada pasukan yang mulai dehidrasi. Fabrik tearing. Tap. Apa ini? Ini tidak mungkin. Jenderal Zhao turun dari kudanya dengan kasar. Dia merobek karung berikutnya, lalu berikutnya, dan berikutnya. Bukankah butiran gandum kuning yang berkilau yang keluar dari sana, melainkan butiran pasir hitam yang dingin dan tak berguna? 10.000 pasang mata terbelalak. 10.000 perut yang melilit karena lapar kini dihadapkan pada maut yang terbungkus rapi. Di atas bukit pasir yang jauh, 2 bayangan pria berdiri berdampingan. Jenderal Lin dari selatan dan Jenderal Yan dari utara. 2 musuh bebuyutan yang seharusnya saling menebas leher kini berdiri tenang dalam kesunyian yang mematikan. Gandum berubah menjadi pasir. Bukankah itu trik klasik dalam papan catur kita di kehidupan sebelumnya, Jenderal Yan? Jenderal Yan tersenyum tipis. Matanya tajam bagai elang yang menatap mangsa. 10.000 nyawa pengkhianat ini adalah persembahan pertama untuk reinkarnasi kita. Gobi tidak akan membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Biarkan mereka memakan pasir sampai paru-paru mereka meledak. Di tengah gurun, Jenderal Zhao berteriak histeris. Kita dijebak, cepat balik ke perbatasan.
Terlambat. Pasir di bawah kaki mereka mulai bergerak, berputar, dan menelan semua yang ada. Jenderal Lee memutar kuil emas di cemarnya. Partai catur ini baru saja dimulai. Siapa selanjutnya yang ingin mencicipi gandum buatan kami? Kehancuran kalian sudah tertulis sejak 1000 tahun yang lalu. Langit lembah tengkorak memerah, bukan karena senja, tapi karena uap darah yang membubung dari ribuan raga yang tumbang. Jenderal Zhao berdiri diam di puncak bukit. Pedangnya masih bersih di dalam sarung. Kontras dengan jeritan memilukan pasukannya sendiri di bawah sana. Jenderal, tolong, kami dikepung. Seorang perwira setia merangkak di tanah, mencoba meraih ujung jubah Zhao dengan jari-jarinya yang gemetar. Bala bantuan, kenapa mereka tidak datang? Zhao perlahan menoleh. Bukannya rasa panik, justru sebuah senyum dingin yang terukir di wajahnya. Bala bantuan, kau masih berharap pada janji kosong itu. Zhao melangkah maju, memijak tangan perwira itu tanpa belas kasihan. 300 tahun aku menunggu hari ini. Menahan mual melihat wajah-wajah pengkhianat seperti kalian yang bereinkarnasi menjadi pahlawan di sisiku. Dulu, kalian menjual nyawaku demi kepingan emas di perbatasan ini. Sekarang, aku hanya mengembalikan kalian ke tempat kalian seharusnya berada. Di dalam tanah. Perwira itu terbelalak. Nyawanya terenggut dalam rasa ngeri yang tak terlukiskan. Zhao menatap ke arah garis pertahanan musuh, di mana Jenderal Lee sedang mengawasi dari kejauhan. Soft dan misterius, Zhao mengangkat tangannya, memberikan isyarat rahasia yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. Satu papan catur telah dibersihkan. Lee, giliranmu untuk mengeksekusi para tetua bangsat di istanamu. Tiba-tiba, sebuah ledakan besar terdengar dari arah tenda komando Zhao sendiri. Bukan serangan musuh, melainkan sabotase yang ia pasang sendiri. Permainan yang sebenarnya baru saja dimulai. Di bawah rembulan yang pucat, ribuan nyawa tertidur di atas pedang yang haus darah. Namun, di balik barisan tenda yang sunyi itu, sebuah permainan catur kematian baru saja dimulai. Jenderal Lee berdiri di puncak bukit, matanya yang tajam menembus kabut perbatasan. 3 tenda di sayap timur, asap melengkung ke arah barat. Oh, dia melakukannya. Zhao benar-benar melakukannya. Bayangan masa lalu mendadak menghantam benak Lee seperti badai. Di kehidupan sebelumnya, di atas meja catur yang terbuat dari giok putih, 2 orang pria tertawa sambil meneguk arak terakhir mereka. Jika takdir memaksa kita terlahir kembali di sisi negara yang saling menghunus pedang, maka biarlah asap perang menjadi suaraku dan posisi formasi menjadi janji setiaku padamu. Kembali ke masa sekarang, di seberang lembah, Jenderal Zhao menyulut api suar ketiga dengan tangan yang stabil. Kau masih sepintar dulu, Lee.
Musuh kita berpikir kita akan saling membantai. Padahal kita sedang membangun peti mati raksasa untuk mereka semua. Perhatikan baik-baik. Formasi yang terlihat kacau di mata para menteri pengkhianat itu sebenarnya adalah jaring laba-laba langit. Setiap pergeseran pasukan Li adalah umpan, dan setiap gerak maju pasukan Zhao adalah jeratan yang perlahan mencekik leher para pemberontak di istana mereka masing-masing. Mereka tidak sedang berperang demi negara. Mereka berperang untuk membersihkan dunia dari tikus-tikus yang membunuh mereka di kehidupan lalu. Namun, di balik bayangan pohon tua, seorang mata-mata dari kekaisaran pusat terengah-engah dengan wajah pucat pasi. Tidak mungkin, Jenderal Li dan Jenderal Zhao, mereka tidak sedang bertarung. Mata-mata itu berbalik untuk melapor, namun sebuah anak panah dengan bulu hitam melesat membelah udara. Langkah kaki mendekat di atas dedaunan kering. Rahasia ini terlalu besar untuk bocor sekarang. Permainan baru saja mencapai puncaknya. Tapi, siapakah sosok ketiga yang baru saja menarik busur panah itu? Apakah ada pemain catur lain di balik layar reinkarnasi ini? Malam itu, aula istana yang megah terasa begitu menyesakan, seperti sarang ular yang sedang bersiap berpesta pora. Akhirnya, Jenderal Li yang sombong itu akhirnya membusuk di perbatasan. Kerajaan ini sekarang benar-benar berada di genggaman kita. Namun tiba-tiba, boom! Pintu gerbang aula terbanting terbuka dengan dentuman yang menggetarkan fondasi istana. Sesosok pria berdiri di ambang pintu. Jubah perangnya koyak, wajahnya berlumuran darah. Namun sorot matanya lebih tajam dari pedang manapun. Kudengar ada yang sedang merayakan kematianku dengan begitu meriah. Li! Jenderal Li! Bagaimana mungkin? Pasukan musuh seharusnya sudah melumatmu menjadi debu. Li melangkah maju. Setiap denting zirah perangnya bergema seperti lonceng kematian di telinga para pengkhianat. Musuh? Maksudmu rekan kerjaku yang kalian pikir adalah lawan. Li melemparkan seikat gulungan surat berstempel rahasia tepat ke tengah meja perjamuan. Surat perjanjian kalian untuk menjual gerbang utara. Bukti suap dari faksi pemberontak. Semuanya ada di sini. Menteri Gao jatuh terduduk. Tangannya gemetar hebat dan wajahnya sepucat mayat. Ini fitnah. Prajurit, pengawal, tangkap pemberontak ini sekarang juga. Hening. Tidak ada satupun pengawal yang bergerak. Para prajurit ini sudah tahu siapa tuan mereka yang sebenarnya dalam reinkarnasi ini. Li menghunus pedang pusakanya dengan gerakan yang sangat pelan namun mematikan. Hari ini bukanlah hari kekalahanku. Hari ini adalah hari pembersihan darah untuk ular-ular seperti kalian. Slashing sound. Satu persatu kepala para menteri korup menggelinding di lantai marmer, tepat di depan singgasana kaisar yang membisu. Tok, tok. Saat genangan darah mulai membasahi ujung sepatu Li, seorang pengawal masuk dengan napas tersengal-sengal. Lapor jenderal, Jenderal Yan dari kerajaan musuh. Dia sudah berada di depan gerbang istana kita dengan 10.000 pasukan kavaleri. Li tidak tampak terkejut. Ia justru menyeka percikan darah di pipinya dengan ujung jari, lalu tersenyum dingin. Tepat waktu. Sampaikan padanya, singgasananya sudah bersih.
Babak kedua dari permainan catur ini baru saja dimulai. Siapakah sebenarnya yang sedang menggerakkan bidak-bidak maut ini? Dan apa yang akan terjadi saat dua jenderal musuh akhirnya bersatu di dalam satu istana? Badai pasir di gurun tak lamakan melolong bagai ribuan arwah yang menuntut balas, mengaburkan batas antara kawan dan lawan. Di tengah pusaran debu yang mencekik, dua sosok berdiri tegap, dipisahkan hanya oleh ujung pedang yang saling beradu tanpa niat membunuh sedikit pun. Kau terlambat 2 detik, Zhao. Apakah umur panjang di kehidupan ini membuat refleksmu tumpul? Atau mungkin aku hanya ingin memberimu waktu untuk mengucapkan doa terakhir sebelum pion-pionmu di ibu kota mulai tumbang satu persatu. Keduanya saling menekan pedang, menimbulkan percikan api yang menerangi kegelapan badai sesaat. Pengkhianat di istanaku sudah memakan umpannya, bisik Li dengan nada yang sanggup membekukan darah. Malam ini, darah mereka akan membasahi papan catur yang sudah kita susun sejak kita terlahir kembali. Zhao mendekatkan wajahnya, matanya berkilat penuh dendam yang tersimpan selama berabad-abad. Bagus, karena faksi di kerajaanku pun sudah mulai menari kegirangan di atas bara api yang kukobarkan sendiri. Mereka tidak tahu kalau algojo mereka berdiri di sini. Tiba-tiba, suara trompet perang dari kejauhan membelah kebisingan badai pasir. Seorang prajurit pengintai berteriak dari balik kabut debu dengan suara parau. "Jenderal, pasukan bantuan dari kedua belah pihak sudah mendekat. Kita harus segera menyerang." Li dan Zhao saling melempar pandang. Sebuah kesepakatan tanpa kata yang telah terjalin melalui siklus reinkarnasi yang menyakitkan. Mari tunjukkan pada mereka bagaimana dua jenderal yang seharusnya saling membunuh justru bisa menghancurkan dunia hanya dengan satu ayunan pedang yang sama. Namun, saat mereka bersiap melakukan duel sandiwara, sebuah anak panah hitam dengan segel terlarang melesat tepat di antara wajah mereka berdua. Mata Zhao membelalak melihat ukiran pada anak panah yang tertancap di tanah itu. Segel ini mustahil. Master catur ketiga. Dia juga berinkarnasi. Langit tiba-tiba berubah menjadi merah darah, dan tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar hebat seolah-olah neraka akan terbuka. Langit di atas perbatasan kedua kerajaan itu kini berwarna merah padam. Bukan karena senja, melainkan karena darah para pengkhianat yang telah tuntas tertumpah. Di tengah keheningan yang mencekam, dua sosok pria berdiri tegak di atas bukit mayat. Jenderal Zhao dari utara dan Jenderal Feng dari selatan. Dua musuh bebuyutan yang seharusnya saling menebas leher, kini justru berdiri berdampingan tanpa satupun pedang yang terhunus. Jenderal Zhao menyeka percikan darah di pipinya dengan ujung jubah hitamnya yang megah. Bidak-bidak itu sudah musnah, Feng. Tidak ada lagi tikus yang bersembunyi di balik bayang-bayang istana kita. Jenderal Feng hanya menatap lurus ke arah cakrawala dengan tatapan kosong, namun mematikan. 10 tahun kita berpura-pura saling membenci di kehidupan ini, demi satu malam pembalasan yang sempurna. Dunia mengira kita adalah musuh abadi. Padahal, kitalah pemegang kendali atas nafas mereka semua. Tuh, Jenderal Feng menancapkan panji perangnya ke tanah dengan sangat keras. Mulai hari ini, tidak ada lagi kerajaan utara atau selatan. Yang ada hanyalah satu kekuasaan di bawah kendali kita berdua. Rakyat di kejauhan bersorak, mengira pahlawan mereka telah memenangkan perang besar. Mereka tidak tahu bahwa kaisar baru mereka adalah dua iblis yang merencanakan semua ini sejak ribuan tahun yang lalu dalam reinkarnasi mereka yang pertama. Zhao,
Kau pikir permainan ini sudah berakhir? Tentu tidak. Ini hanyalah babak pembuka untuk penaklukan yang sebenarnya. Namun tiba-tiba, bumi bergetar hebat. Sebuah surat kuno jatuh dari langit, terbakar oleh api hitam tepat di depan mata mereka. Suara anak kecil menggema dari balik kabut. Selamat atas kemenangannya, tuan-tuan jenderal. Tapi apakah kalian lupa siapa yang membunuh kalian di kehidupan sebelumnya? Mata Zhao dan Feng membelalak sempurna. Dia juga berinkarnasi.